Halo guys, balik lagi channel Flix. Di video kali ini gue bakal nge-review tentang karakter champion gue ya. Jadi selama ini ada beberapa orang yang chat ke gue langsung dan nanyain, Bang gimana sih update tentang karakter championnya? Kenapa udah lama nggak diupdate? Ya memang alasannya adalah karena tidak banyak mengalami perubahan ya karakter gue ini guys. Masih biasa-biasa aja, equipnya masih gitu-gitu aja. Nah tapi untuk di video kali ini ada beberapa updatean. Jadi gue pengen share ke kalian. Nah sebelum gue review tentang karakter gue sebelumnya pengen ngajak kalian juga yang belum punya guild atau yang guildnya nggak aktif ya, kalian butuh guild, kalian bisa bergabung di guild kita ya. Nama guildnya adalah Legacy ya, dengan huruf L nya gede. Kalian bisa search L nya gede Legacy, nggak usah pakai tanda-tanda ini nih, pohon-pohon ini. Kalian search aja Legacy, L nya gede. Base kita di ID29 dengan leader karakter wah yaitu Ormendal ya guys ya. Nah, ini playernya masih cukup banyak kosongnya, jadi kalian bisa apply langsung juga kalau misalnya mau bergabung. Nah, di sini kita ada rulesnya, simple banget yaitu off 3 hari kalau tanpa keterangan itu di kick, dan syarat contribution per minggu itu minimal 4.000 ya. Kita rasa syarat kontri 4.000 per minggu itu cukup kecil lah untuk mencar kalian. Gue yakin kalian pasti gede-gede deh nyumbangnya gitu. Oke, sekarang gue bakal bahas tentang champion. Tentang champion gue ya. Yang pertama gue bahas dari Aesir. Di Aesir ini sebetulnya nggak banyak perubahan, masih sama-sama video-video sebelumnya guys. Gue hanya mau mengingatkan ya, yang penting-penting aja. Kalau di sini kan tentang build Asura gue ya, jadi gue mau mengingatkan yang penting-penting buat rune Asura adalah satu, rune Asura itu sendiri. Ini ada 16 buah rune Asura ya guys ya, kalian bisa cari. Yang kedua, ini ada Iron Fist and Power ya, ini ningkatin 20% attack. Ini ada 3 rune guys, kalian bisa cari ya, nanti ada 3 rune. Terus buat MVP-an ini salah satu rune yang penting, tapi belakangan aja. Kalau kalian udah 16 rune Asura, kalian udah Iron Fist and Power udah dinaikin, baru kalian kesini nih. Ini Warp Portal, bisa teleport, bisa save posisi. Contohnya kayak gini ya guys ya, gue contohin aja. Ini gue klik slash memo seperti ini ya guys ya. Kalau kalian enter terus kalian warp portal, nanti dia bakal tele ke tempat kalian tulis slash memo itu. Nah skillnya nanti ada di adventurer skill. Ini warp portal seperti ini ya guys ya. Nah seperti itu runnya, rune warp portal. Terus gue lanjut, rune yang lumayan penting adalah ini guys, Skyrie Elation Speeding Up ya. Ini ningkatin speed kalian sampai 60% ya. Jadi totalnya ada 3 rune. Kalian bisa buka semua untuk lari. Jadi movement speed kalian, kalau kalian yang belum tahu nih, bisa jadi kayak gini Skyrie Elation-nya. Larinya cepet banget. Gitu ya guys ya. Memang waktunya nggak lama, cuman menurut gue ya lumayan penting. Sekarang gue bakal lanjut ke equipment gue. Dari yang pertama, Statue of Mother Mary, kalian bisa lihat di sini nggak banyak perubahan ya. Si Draco Card. Seandainya bakal dirubah, gue bakal rubah kemana? Gue bakal rubah ke Evil Bracer plus 10 ya, karena itu bakal nambahin melee attack 5%. Gitu, cuman harganya cukup tinggi, jadi gue belum beli, harganya 60 jutaan. Lanjut ke bagian armor, itu gue pakai tights rusak plus 3 ya. Di sini gue enchant atributnya strength 5. Kenapa gue ngambil yang strength 5 ini? Karena gue butuh 200 strength sebagai syarat nanti di Gunswing ya. Nanti gue jelasin di bagian Gunswing. Tightsnya sementara gitu aja. Terus lanjut ke bagian garment, Blue Eve Cape. Ya, gue pakai Blue Eve Cape. Kenapa? Karena di sini dapat tambahan strength 5 ya guys ya, lumayan. Terus ya enchant gue biasa aja, tights juga enchantnya biasa aja ya. Nah, gue lanjut ke bagian sepatu. Sepatu gue pakai Momo Shoes. Isi Sohei Card ya, dengan enchant biasa aja. Nah, di sini ada yang tanya ke gue, Bang, kenapa nggak pakai Rune Boots? Alasannya adalah karena mahal. Rune Boots slot itu harganya sekitar 30 jutaan. Nah, kalau kalian mau pakai Rune Boots, itu harus yang udah slot. Kalau nggak slot, gue saranin kalian mending pakai Momo Shoes atau shoes lain yang murah, yang penting ada isi Sohei Card gitu, daripada kalian pakai Rune Boots tapi nggak berkartu gitu ya. Ke bagian sepatu, lanjut ke bagian aksesoris, gue pakai plus aksesoris pertama plus 6 Luna Brooch tier 5 ya. Ini aksesoris, ini enchantnya biasa aja guys ya, damage-nya 1%. Terus ada Sharpblade 1 ya, ini masih kecil. Sini gue pakai Marine Spear Card untuk Magnum Break ya, ningkatin 20% attack. Gue lanjut ke
Aksesoris kedua yaitu plus 4 Luna Brute tier 5 juga. Di sini enchantnya standar juga, damage increase 1,8%. Nah di sini gua pakai di antara Santa Poring card ya, kalau buat Dark Monster Santa Poring atau Kaho card ya. Ini buat Guard Monster. Nah gua lanjut ke equipment berikutnya adalah senjata ya. Senjata gua masih sama, pakai plus 10 Giant Glows tier 4. Di sini juga enchant atributnya masih biasa juga, damage increase 3% guys. Terus gua pakai 4 kartu, kalau nggak 2 Mino, gua pakai 2 Hydra ya guys ya. Nah lanjut ke item berikutnya yaitu, oh ya untuk aksesoris ya, ada orang yang tanya ke gua, Bang bagusan Luna Brute atau Stone String? Jawabannya adalah lebih bagus Luna Brute buat sekarang. Kenapa? Karena Luna Brute-nya bisa di-upgrade, kalau Stone String nggak bisa di-upgrade. Kalau Stone String nanti dikomboin buat, kalau kalian udah surah ya, dikomboin sama Stone Scrolls itu baru kepake gua rasa. Karena Stone String-nya pun bisa di-upgrade sampai tier 4 gitu guys. Jadi kalau buat sekarang gua masih Luna Brute saja. Cuman kedepannya pasti gua ganti Stone String. Ya lanjut ke bagian kepala, headgear itu gua masih pakai Cat Ear Beret. Kenapa nggak diganti dari dulu? Sebetulnya ini nggak sebagus itu, cuman ini udah lumayan banget sih attack 5%. Kalau mau di-upgrade, gue bakal ganti ke Oak Hero Helm plus 10 ya guys ya. Kenapa harus plus 10? Karena kalau plus 10 kalian dapat 10% melee damage. Nah itu juga belum gue upgrade karena harganya tinggi banget guys, 100 juta. Nah di sini cara atributnya gue basic enhancement aja, gue cari strength. Ini udah cukup banget, strength 2. Kenapa gue cari strength lagi ya, buat guard swing. Nanti gue bakal bahas di bagian guard swing ya. Di bagian kepala kalian isi kubus card buat kartunya. Terus bagian muka gue ada 2 barang, yaitu Hockey Mask untuk Demi Human, untuk lawan Demi Human, MVP yang Demi Human, atau Frost Mask Squared Mask ya. Untuk mayoritas gue pakai Frost Mask Squared Mask. Ini penting banget, ini barang gacha ya guys ya. Mungkin kalian ada yang belum tahu juga nih. Ya barangkali ya kalian ada yang mau ngegacha atau ya hoki-hokian lah, daripada kalian cari yang nggak jelas, gacanya di momen yang nggak jelas kayak sekarang nih. Maksudnya bukan nggak jelas ya, maksud gua adalah kalau sekarang edisi sekarang kayaknya lebih buat Paladin atau Priest gitu ya, lebih bikin kuat-kuat, lebih ke Paladin. Nah kalau kalian mau dapetin emas gimana caranya, mungkin kalian ada yang nggak tahu nih caranya. Gini guys, ini bisa di drag guys sebetulnya tuh ya, kalian lihat ya kursornya, ini bisa di drag. Nah details tuh kalian bisa cari yang ini kalau kalian butuh, atau cari yang lebih lama lagi. Ini kalian bisa klik di sini nih, ada 2018 second half. Tuh kalian kalau butuh ya kalian bisa cari-cari di sini. Ini karena ada beberapa anggota gue juga yang bahkan baru tahu gitu guys. Nah gue nggak meracuni kalian untuk ngegacha ya, cuman kalau kalian mau itu caranya. Salah satu yang terpenting adalah emas, Frost Mask Squared Mask ini tadi. Yang kedua adalah God Swing. Nah gue lanjut ke bagian mount-nya, itu gue pakai Spike Scarf ya. Kalau tadi enchantnya ya, Frost Mask Squared Mask gue dapat attack 55, di Spike Scarf juga gue dapat attack 56. Ini lumayan hoki gue ya guys, dapat attack lumayan besar. Nah terus lanjut ke bagian tailnya, gue pakai Devil Wing. Devil Wing-nya ini gue rasa umurnya masih cukup lama ya, karena dia ngasih damage output yang lumayan gede, damage 5%. Dengan atribut seperti ini ya, attack dan SP. Lumayan lah kalau ini. Nah terakhir bagian tail itu gue pakai God Swing ya, ini yang gue gacha terakhir, dan ini gacha BCC gue sekali-kalinya ya guys ya. Kenapa gue relain sampai gacha yang ini? Karena kalian tahu sendiri di bagian tail itu gue rasa nggak ada yang sebagus ini kecuali Windbirds Drake ya, itu pun damage ke monster yang HP-nya di atas 50% itu damage-nya 5%. Nah kalau gue lebih suka ini ya guys, karena kalau MVP kan cari lasit, ya gue nggak butuh pas HP jadi 50%, gue butuh di saat udah sekarat gue harus lasit gitu. Nah gue rasa di bagian tail ini yang paling penting guys. Rasanya sih nggak ada lagi yang ngalahin ya. Attack-nya bisa sampai 4% dan attack 75. Nah di sini ada syaratnya, kalau strength atau dex itu 200, kalian dapat tambahan 1% attack dan 30 attack. Ini makanya kenapa gue cari strength di sini dan strength di sini juga. Sampai di Blue Eve Cap strength 5 gitu. Ya alasannya buat ini guys. Gue perlu 200 strength. Ya. Apakah efek si item-item gacha, item-item BCC ini apakah segitu efeknya? Nih gue mau kasih lihat ke kalian guys. Attack gue 4869 ya. Begitu gue lepas Frost Mask Squared sama ini God Swing, damage-nya
jadi 4313 ya. Jadi attack-nya sampai ngurang kira-kira 500 guys gara-gara dua equip ini. Ini belum ditambahin full buff. Kalau tambahin full buff itu attack-nya bisa nyentuh 5200 ya guys ya. Jadi memang penting banget. Nah makanya gue sarankan kalau kalian ada uang lebih dan kalian mau ngegacha, yang perlu kalian gacha apa sih? Dua equip ini guys, Cross Masquerade Mask sama Gunswing. Lebih penting mana? Kalau kalian pilih satu, pilih yang Gunswing ya. Gitu. Itu untuk equipment udah. Terus sekarang lanjut ke rune tadi udah, sekarang lanjut ke skill ya guys ya. Kalau skill masih sama yang sebelumnya, cuman gua lanjutin aja karena jobnya udah 70. Sini gua ngambil Mass Mastery ya jelas level 20, Asura Strike level 10, terus yang ini biasa ya level 10. Ini kalian bisa lihat aja. Gua nggak bakal jelasin ya supaya videonya nggak terlalu lama. Gitu. Itu untuk skillnya. Nah sekarang untuk statusnya. Sini gua strength-nya 99 plus 88 ya. Jadi totalnya ada 187 strength, masih kurang 13 untuk strength 200. 10-nya bisa didapetin dari strength mil B ya guys ya. Kalau kalian butuh strength, dari strength mil B itu 10 strength. Terus gua sih bisa dapetin ini guys, karena gua kurang 3. Gua bisa dari deposit kartu ya. Di sini ada picky card, strength 1, Obot, Mantis, atau Bright Light ya. Masing-masing ngasih strength 1. Nah itu cukup untuk memenuhi 200 strength. Terus mengenai statusnya sendiri, kenapa gua ngambil dex 24 plus 75 ya, supaya totalnya 99. Ini kalau kalian pakai Frost Masquerade Mask, dex kalian ya kalau bisa usahain supaya 99 ya. Setiap status yang 99 kan nambahin attack 1% plus 10 attack. Ini alasannya kenapa gue isi dex gua 24. Nah sekarang gue mau kasih lihat juga tentang Aesir gua guys. Aesir di sini ya, di guild ada guild Prey, itu attack 200 udah mentok ya, level 100, nambah 200 attack dari guild Prey. Terus dari Aesir Temple nambah 363 attack, dan Refine attack 55. Refine attacknya gue belum total ya, belum full semua, masih ada 2 lagi ya, paling kira saran 59 Refine attack. Kalau attacknya udah semua ya, totalnya 363 ya. Ya karena ini ada beberapa orang yang tanya ke gue, bang kalau mau attack 5000 gimana caranya? Selama ini gue nggak bisa jawab karena gue belum sampai 5000. Tapi sekarang setelah nyentuh 5000 ya gue bisa jelasin ke kalian. Terus dari mana lagi attack? Ini ya guys, gue mau kasih lihat dulu. Attack gue tambahannya 531 dan ini tambahannya against elemen atau against race-nya ya. Beast, Earth, ya ini atribut gue intinya. Nah, dapat 531 dari mana? Yang jelas dari head gear di deposit. Gua nggak terlalu banyak ya guys ya, atau craft ya. Gua nggak terlalu banyak nih, kalian bisa lihat. Masih bolong-bolong banget. Nah, terus kartu juga sama, masih bolong-bolong banget. Gua yang sudah nyelesain cuman kartu yang perlu deposit. Contohnya kayak gini nih, deposit. Unlocknya bukan attack ya, cuma deposit doang. Gua sudah ngelakuin semuanya. Semua yang nambahin attack udah gue pakai. Contohnya ini deposit wolf card attack 9. Kalian bisa deposit seperti ini guys. Nah terus gue mau nambahin juga supaya attacknya bisa segitu. Dari mana lagi? Kalau gue dari makanan guys. Contohnya kayak gini ya. Ini naikin attack 4,5. Ini totalnya kalau dari food aja 134 atau 143 attack, gue lupa. Nah gue belum semua, tinggal 4 makanan lagi total. Jadi gue ngedapetin sekitar 130 attack dari makanannya kayak gitu. Terus lanjut dari kartu-kartu ya. Gua rasa kalian perlu deposit yang seperti ini juga nih. Deposit Mandragora Flower Card, damage to win monster 5%. Contoh lainnya adalah apalagi yang persen-persennya. Ini Hydra Card, damage to demi human 2%. Terus ada lagi Deviruchi Card ya, damage to demon 2% dan lain-lain. Ini kartu persen-persen ini banyak guys. To damage to dragon increase 2%. Nah kalian perlu lengkapin. Penting atau enggak? Menurut gua penting banget. Kenapa? Karena baru banget kemarin malam ada champion ngechat ke gua. Udah teman lama lah ya, kita saingan MVP dulu. Nah terus dia nanya-nanya ke gua, attack lu berapa? Attack gua bilang 5200 ya, kalau gua full buff 5200. Dia attacknya 4500 ya, jadi attacknya cuma beda 700 guys. Terus gue tanya asurannya berapa,
Dia tanya ke gue berapa, gue juga tanya ke dia berapa. Nah dia Asuranya ke Okiro itu 1,7 juta. Gue nggak tahu menurut kalian dengan attack 4500 Asura 1,7 itu gede atau kecil. Menurut gue terlalu kecil. Ya bukan karena gue sombong karena attack gue gede, bukan guys. Attack gue juga nggak gede. Cuman kenapa gue bilang kecil? Karena gue sendiri dengan attack yang cuma beda dikit ya, cuma beda 700. Attack gue ke Hero Oklot harusnya ya 3,5 juta pasti dapat lah guys. Dari mana sih? Kenapa bisa sampai segitu? Ya itu efeknya dari kartu guys, makanya gue bilang multiplayernya penting, gak cuma attack kalian 10.000 kalau nggak ada kartunya juga tetap kecil. Contohnya kayak gini di Raku Card damage to Earth Monster 5%, terus gue pakai Hockey Mask, terus gue pakai Spike Scarf, terus gue deposit Main Blood card, ya. Kalian mana ya Main Blood? Nih, gini guys, ini kan ningkatin juga 5%, 2%, 2%. Totalnya jadi segini guys. Gitu. Jadi kalau kalian masih ada yang nanya, attack gue misalnya attack kalian 5.000 nih, tapi kenapa ya Asura gue 1,5 juta, 2 juta? Mungkin ini jawabannya guys. Kartu-kartu yang persenan ini penting banget. Ya, kayak gini aksesoris pakai Kaho, pakai Santa Poring lebih bagus kalau 2 sih gitu. Ya itu semua ningkatin persenan karena ningkatinnya gede ya karena dia berupa persenan. Oke guys, gua rasa cukup untuk video kali ini. Semuanya udah gue buka ya di video kali ini ya, sampai atributnya. Di video-video sebelumnya kan gue nggak pernah buka tentang atribut gue. Dan di sini gue udah bahas semuanya. Gue harap video ini membantu buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like dan komen dan share video ini dan juga subscribe ke channel Flix ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini atau ini pengen diskusi, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, paling segitu aja dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.